Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firusia Yulistiana dari SMK Negeri 20 Tinggal, CGP Angkatan 6 Sumatera Selatan. Pada kali ini saya akan berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Sekolah SMK Negeri 1, Pak Sunardi, terkait dengan kegiatan modul 3.1 yang tentang pengambilan keputusan. Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rusia, apa kabar? Baik Pak, Selamat datang di SMK Negeri 1 Beliau. SMK ini hebat, SMK ini bisa, SMK ini bisa lihat. Ditambah dengan datang ibu penggerak, insya Allah SMK ini akan lebih bermanfaat. Amin. Ya, silakan. Apa kira-kira yang bisa saya bantu? Ya, gini loh Pak ya. Kami kan saat ini lagi mempelajari tentang Ya. pengambilan keputusan Pak ya. Bapak kan pasti sudah banyak pengalaman loh, sudah segudang pasti pengalaman Bapak kan. Iya. Tentang pengambilan keputusan terkait dengan masalah-masalah yang dilema etika. Ya. Nah, sebelumnya kan Pak, kita kan sudah mempelajari bahwa ada yang namanya dilema etika dan ada yang namanya rujukan moral ya Pak. Iya, iya. Ya, mungkin pasti Bapak insya Allah pasti sudah paham kan Pak yang mana dilema etika dan rujukan moral. Ya, ya. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita melihat dari dilema etika dan rujukan moral itu sebenarnya kaitannya tentang benar dan salah kan? Prinsipnya kan gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan profesi kita itu menentukan benar dan salah tidak langsung konyol-konyol, tidak langsung tiba-tiba ini salah, ini benar, tidak begitu. Tapi bagaimana nilai-nilai untuk menyatakan pernyataan benar dan salah itu terkait dengan regulasi. Jadi ada regulasi yang tetap dijalankan, ada kebijakan yang tetap dilakukan. Nah, walaupun sebenarnya kedua itu antara kebijakan terkait dengan benar dan salah tadi mungkin ada yang sedikit dirugikan dan ada mungkin yang dirugikan. Namun itulah dilema etika dan dilema moral bagi seorang pemimpin yang harus dijelaskan kepada teman-teman terkait dengan situasi yang dihadapi di dalam satuan pendidikan di dalam sekolah. Pasti itu menemukan dan pasti itu ada gitu. Nah untuk itu contoh ketika ada siswa yang banyak tidak masuk kelas itu kan dari etika juga, dari moral juga, jarang masuk sekolah. Satu sisi tuntutan orang tuanya kan ingin naik terus, ingin sukses terus. Sementara kita memberikan pendidikan pembinaan itu ya kadang-kadang disalahkan. Nah ini salah satu yang begitu berat ketika kita berbicara tentang dilema tadi. Jadi permasalahan yang semacam ini. Terus yang kedua bisa saja misalnya begini, terkait dengan ibu Rusia misalnya ngajar di jam belajar dan KBM misalnya. Kebetulan tahu-tahu ting ada telepon dari suami, misalnya suaminya di rumah sedang sekali. Maka mau tidak mau harus regulasinya dijalankan. Sudah aku datang dulu ke guru TK, koordinasi guru TK, tolong titip dulu. Ini saya minta kelas ini, nanti saya insya Allah akan melihat kondisi suami saya ini. Ketika kita betul-betul bertanggung jawab terhadap profesi kita sudah tahu kondisinya tadi. Mungkin walaupun tinggal 15 menit sekalipun dari jam yang ada di kelas kita akan masuk ke situ. Dengan catatan apa? Nah, mohon maaf ya, tadi ibu meninggalkan kelas kalian karena kebetulan anak ibu ada begini sakit di rumah sakit dengan mendadak. Jadi mohon maaf, tadi ibu sudah ke sana, sudah sampaikan hal itu karena mereka nanti akan belajar dengan kita. Ketika mereka nanti sudah dewasa, dia juga akan belajar dengan caranya. Maka ada istilah pendekatan tadi, ada figur. Siapa figur guru yang Anda berikan di situ? Nah sekali-kali buat kita sebagai guru penggerak mungkin buat dalam bentuk form sebagai bentuk refleksi dari aksi yang kita lakukan.
Nah, bagaimana kalau ibu tadi mengajar seperti ini? Kira-kira apa yang perlu ibu perbaiki dari apa yang saya sampaikan? Apa salahnya kan sebenarnya? Itu yang memang kadang-kadang teman-teman guru tidak melakukan. Padahal ini sebenarnya sebuah analisa yang luar biasa untuk memperbaiki diri kita. Artinya kita ini tidak hebat begitu, masih ada yang perlu kita perbaiki. Terkait dengan pembelajaran. Apalagi kan Pak, untuk penilaian guru kan Pak, tidak Iya. hanya dari atasan tapi juga bisa dari Iya, siswa. dari siswa. Maka dari itu, kalau zaman dulu kan ada istilah bagaimana guru itu wajib diikuti dan ditiru. Iya. Jadi memang dari cara berpakaian, cara ngomong, dan tidak gampang loh jadi guru penggerak. Tidak semua guru penggerak yang ikut juga lulus kan? Iya Pak, benar Pak. Saringannya apa ujiannya? Ujiannya kan luar biasa, isi yang diisi juga banyak kan? Iya. Jadi begitu banyak yang harus dilakukan. Ya. Jadi bersyukur dan terima kasih bahwa Virusya dapat katakanlah lulus sebagai guru penggerak ini, jalani sesuai dengan kemampuan kita. Dan ingat, Allah itu tidak akan memberikan kepada umat yang tidak mampu. Ya kita berikan itu karena kita sendiri melalui jalur-jalur yang kita lewati. Kira-kira. Mohon doanya aja Pak, mudah-mudahan Ya, Pak lulus. mudah-mudahan. Baik Pak, selanjutnya Pak ya. Saat Bapak menghadapi sebuah dilema, apakah Bapak itu menyelesaikannya langsung di tempat atau Bapak mungkin memberi sedikit waktu untuk Ya. memikirkannya Pak? Sebenarnya permasalahan itu yang akan lebih bagus diselesaikan di saat itu. Jadi segala sesuatu terkait dengan permasalahan jangan ditunda-tunda. Ya. Anggap saja kita hidup ini bagaikan menjalani perintah Allah. Dalam hal ini kalau kita orang Islam, katakanlah sesuaikan dengan tepat waktu. Kalau sholat itu tepat waktu, rasanya juga senang, rasanya juga nyaman, pahalanya juga besar. Sama saja lah dengan kasus etika, dilema etika ini termasuk orang-orang yang ada di dalam lingkungan pembelajaran. Ketika ada masalah jangan ditinggal. Selesaikan masalah itu dengan baik sehingga nanti ketika pulang itu tidak punya beban. Tidak membawa pulang itu Pak ya, masalah. Tidak membawa apa itu namanya beban dan tidak membuat masalah. Dan siswa pun terkait dengan pembelajaran itu sebagai guru penggerak di situ ya harus memiliki nilai plus dibandingkan teman-teman. Dibandingkan teman-teman. Tadi saya katakan ketika satu sisi ibu diberikan tugas, satu sisi ibu mengajar, maka harus bisa membantu. Itulah prinsip kolaborasi. Di samping memang kolaborasi terhadap materi, tapi kolaborasi terhadap etika, kolaborasi terhadap moral, kolaborasi terhadap tindakan itu tetap harus dilakukan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya, itulah fungsinya seorang manajerial. Jadi seorang manajerial ini adalah katakanlah top leader ya istilahnya kan. Jadi seorang pemimpin yang harus mampu membagi tugasnya itu secara baik sesuai dengan job description. Karena di dalam sekolah ini ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru, ada kalau di SMK-nya ada ketua jurusan, ketua program. Nah, ketika ada permasalahan seperti kaitannya dengan permasalahan siswa, kaitannya dengan permasalahan guru, jadi tetap harus melibatkan teman-teman. Sehingga teman-teman itu juga bisa memberikan masukan. Sehebat apapun seorang pemimpin itu butuh masukan orang lain. Jadi prinsip yang perlu disampaikan sebagai seorang guru penggerak, salah satunya bekerjalah dengan cerdas. Artinya bagaimana kita bekerja itu menggunakan akal pikiran. Jadi analisis terhadap akal pikiran itu begitu penting. Lakukan konsep grooming set terhadap pemberian keputusan dengan pola pikir tumbuh. Artinya
ketika kita melihat jangan sampai mematikan karakter anak dan karakter orang lain atau karakter lawan. Mereka pasti punya kemampuan. Ya mungkin belum saatnya. Maka Mbak Virusnya misalnya nanti saatnya menjadi seorang pemimpin seperti saya sebagai kepala sekolah, bisa saja lebih bagus dari saya. Amin. Kan kira-kira begitu kan? Nah itu. Terus yang kedua, laksanakan bekerja dengan tuntas. Jadi apapun, jangan ditunda-tunda lagi. Apapun permasalahan yang ada di dalam diri kita terkait dengan konsep kelima kita, tuntaskan, belajar. Jadi kerjalah dengan cerdas, ya kerjalah dengan tuntas, laksanakan apapun tugas kita. Ibu tahu mendaftar sebagai guru penggerak juga risikonya juga besar. Apalagi ibu sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus melayani suami, yang harus melayani anak-anak kan gitu kan. Karena harus mungkin juga sebagai makhluk sosial yang ada di lingkungan masyarakat, sedikit sebagai ketua RT lah ya. Itu mau tidak mau harus kita lakukan, tuntaskan dulu pekerjaan itu dengan baik. Seperti yang ibu lakukan ini, tuntaskan dulu dengan baik. Apapun risikonya. Kalau ibu pikir contoh dari sana ke sini tadi kan, dari SMK 2 ke SMK 1 ini kan tidak makan waktu sedikit kan, paling tidak setengah jam positif, belum risiko di jalan. Untuk apa harus bergerak? Tapi kalau kita tidak menggerakkan seperti itu, berarti kita tidak tergolong sebagai guru penggerak. Maka konteks sosial yang harus kita komunikasi. Kalau tidak jadi guru penggerak mungkin tidak nelpon saya. Iya kan, kira-kira begitu kan? Iya Pak. Nah, setelah itu dari berbagai apa yang kita lakukan, yang ketiga itu lakukan dengan kerja ikhlas. Jadi apapun terkait dengan pekerjaan kita, dari kerja cerdas, kerja ikhlas, dari kerja tuntas, ikhlaskan semua apa yang kita kerjakan itu murni bahwa yang kita lakukan ini untuk kepentingan negara Republik Indonesia. Ingat pesan Ki Hajar Dewantara, ing ngaso sumrodo, ing mati yang ngaso, di depan kita contoh yang baik, di tengah tidak usah sibuk-sibukkan, di belakang ikuti apa yang sesuai dengan aturan. Jadi insya Allah itu akan selamat. Dan konsep yang disampaikan oleh beliau sebagai orang pencetus dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara, telah pesan menjadikanlah sekolah itu sebagai taman maya. Ya. Karena mengapa di sebagai taman maya? Karena miniatur Indonesia ada di sekolah. Aturan ada di situ, demokrasi ada di situ. Insya Allah ketika ibu nanti mampu melihat ini sebuah peluang untuk menjadikan kita menjadi hebat, maka bukan tidak mungkin akan melalui sekolah penggerak itu muncul orang-orang hebat di dalam itu kira-kira begitu. Nah terakhir Pak, ini ya terkait dengan berbagai macam pengalaman Bapak mengambil keputusan, ada nggak pembelajaran yang bisa Bapak petik? Iya. Pembelajaran itu konteksnya pasti dengan aksi. Ya, jadi pembelajaran konteksnya dengan aksi. Salah satu dengan prinsip kesabaran. Muhammad Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sebuah kepemimpinan besar yang ada di dunia ini. Ada satu prinsipnya adalah kesabaran. Jadi ketika kita memiliki sebuah kesabaran, insya Allah semuanya akan bisa. Nah, prinsipnya tiru ya sesuatu yang baik. Kalau istilah bahasa teknologi itu amati, tiru, modifikasi, sesuaikan dengan kondisi. Itu yang Jadi pembelajaran Pak ya, bahwa kita harus sabar Pak ya. Sabar, paling tidak ada sabar. Hal-hal banyak, begitu banyak yang harus yang harus diperoleh oleh pengalaman kita ini. Kadang-kadang hidup ini memang ditempa dengan berbagai pengalaman. Tidak semua yang menyatakan kita buruk itu bahwa kita buruk kan, kira-kira begitu kan. Jadi lakukan aja. Kalau itu memang benar, lakukan. Karena prinsipnya kebenaran itu akan membantu diri kita. Termasuk dalam sekolah penggerak kan prinsipnya
merubah bagaimana pendidikan ini menjadi lebih baik. Lakukan saja, tidak apa-apa. Betul sekali Bapak, Iya. luar biasa Bapak ini pengalamannya. Biasa-biasa aja. Karena kalau terjadi guru penggerak itu emang harus belajar langsung direct dengan orang seperti Bapak. Baik Pak, jadi bisa kita kesimpulkan Pak ya bahwa dalam mengambil keputusan itu yang pertama dapat dilakukan adalah menganalisa dulu, terus melakukan pendekatan secara head to head Pak ya, terus kita melakukannya secara cerdas, Iya. terus upayakan tuntas, dan lain kita harus mengutamakan juga keikhlasan dan kesabaran. Karena tidak semua yang kita lakukan itu kadang-kadang sesuai dengan Iya. kadang tidak sesuai. Kita ikhlas saja. Iya. Insya Allah ketika dengan kita ikhlaskan tidak ada dusta yang ada deh, gitu kan? Ya. Oke, tentunya kita sudah cukup Pak ya. Oke. Demikian kami terima kasih banyak atas kesempatan yang Bapak berikan ke kami Pak ya. Sama-sama. Semoga semakin ke depan semakin maju. Amin, amin, amin. Terima kasih. Saya Pak Sunardi selaku Kepala SMK Negeri 1 Lubulingga. Sekali lagi matur nuwun. Terima kasih atas kedatangan Bu Lucia. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi amal ibadah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, terutama di Lubulingga. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ya, demikianlah hasil wawancara saya dengan Bapak Sunardi selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lubulingga. Iya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.